Oh, Kak Zanza barusan saya berantem. Capek gitu-gitu mulu. Kerjaan gua di sini bukan ngeladenin orang-orang. Ya, beneran. Jadi kalau ada yang mau gini mau gitu, nggak perlu. Kalian kalau mau dukung Nikmir dukung aja. Kalau ada yang jelek-jeleki Kak Zanza terus ditanggapin sama Kak Zanza itu jadinya terkenal itu orangnya. Betul. Iya, dan Mending nggak? mereka itu rata-rata nantangin ini Sherlock apa. Iya. Gua nggak suka banget deh. Padahal Gua ujung-ujungnya cuma pengen bikin video doang ketemu Zanza Bella. nggak suka banget. Jadinya norak. Gak suka Kak Zanza, komal-komalnya dia ngapa lu? Gara-gara Miss Gosip kena imbasnya Kak Fitri. Benar, karena nama gue juga ada diseret-seret, tapi itu chattingan palsu. Sementara kita nggak punya grup, nggak punya apa-apa, kan kurang ajar. Maksudnya chattingan palsu pakai nama Kak Zanza gitu kan? Atau gimana? Nggak ngerti bobo nama gitu bang. Bobo katanya Janja aja belum gue kasihin HP, belum gue kirimin HP. Malah lu duluan lah, apa coba? Kok jadi gue cerita HP apa anjir? HP gue iPhone tertinggi, ada-ada aja deh. Beneran. Inilah yang aku sudah bilang ya. Sebenarnya gini, aduh ini serba salah kalau mau ngomong. Tapi aku ngomong aja lah, biar aja lah. Fakta kok. Biar aja lah kalau Kak Fitri marah juga. Maksudnya gini, dari awal aku udah bilang, udah wanti-wanti, Kak, hati-hati. Aku kan nanya ini siapa gitu kan. Oh enggak, ini mereka pendukung gitu. Oh iya gitu. Udah, gua tidak pernah kayak gimana-gimana banget gitu. Enggak tukaran nomor handphone lah, ini tuh no way ya. Sosmed aja enggak. Nah lalu aku memang agak saklek ya. Di dunia nyata aku agak saklek. Terus aku bilang, Kak hati-hati ya Kak. Tetap hati-hati ya. Oh iya Za katanya. Iya iya udah kamu tenang aja gitu. Bener dong. Hantu semuanya. Keselak sampai. Hantu gak tuh? Bener. Gue nggak ngerti ya ini membangun komunikasi apa sehingga digoreng. Terus chatting-chattingan dengan siapa, ngomong apa, bahas apa, nggak ngerti. Nggak ngerti. Tiba-tiba baru semalam, demi Tuhan baru semalam klik profilnya, lihat videonya. Oh ternyata ceritanya bukan dijanjikan HP, tapi ternyata dikasih. Lalu sebelumnya donasi, berarti kan itu sedekah. Gue bilang kenapa donasi, bahasanya juga sarkas menurut gue ya. Kayak gue tuh nggak buat video itu seolah-olah begitu ya. Gue tidak membuat video-video itu karena HP gue rusak. Nah jadi ya nggak apa-apa lah, gue kan juga buat video nggak ada yang suruh-suruh juga. Jadi ya gue open donasi aja, apa coba bahasa begitu. Ya nggak sih, apa gue aja yang pikirannya kotor. Tapi jarang loh abang-abang kakak-kakak gue ini analisanya salah tuh jarang, nyaris tidak pernah. Karena selain gue mapping dengan akal, dengan intuisi, juga gue pasti mapping orang itu beneran. Ada orang yang bisa tahu profiling dia gitu. Yes. Gue profiling gitu loh. Bukan mau bilang dia buruk, tidak. Tetapi apa? Nggak boleh juga terlalu comberan mulut kita ini. Dan jadi pelajaran buat aku ya. Aku pernah bukan deket ya. Kayak, oh iya deh, balas komen atau berteman gitu. Malah orangnya tuh kayak ngelunjak. Jadi beneran kita tidak dihargai. Makanya lebih bagus mensekat langsung dengan tidak pernah berkomunikasi, membuka komunikasi atau apapun itu. Gitu. Tapi aku duluan bilang, oh terserah kalau kalian. Bilang sama Kak Fitri ya. Kalau aku tidak bisa berpura-pura. Hal-hal ini nggak bisa ditoleransi. Karena ini menjurusnya sudah pengkhianat dan orang yang ingin memberikan proposal. Itu. Nanti tunggulah vonis si NM ini. Ada rekaman teleponnya, ada. Gue udah dengar.
Itu pembahasannya, astaga ya Tuhan, udah deh. Jadi kalau gue yang kayak gitu-gitu nggak bisa nunggu-nunggu, kayak agak geram gitu. Jadi nggak bisa gue nyimpen toksik gitu loh. Dan nggak ada urusan juga, mau pergi lu pergi kemana, nggak ada urusan, nggak ada yang gue takutin, nggak ngaruh gitu, nggak ngaruh. Cuman kasihan buat orang-orang yang apa ya, ketinggian gitu. Kalau lu yang ngacak-ngacak hidupnya tuh ketinggian. Kayak gitulah yang terjadi semalam itu tepatnya. Gua tahu itu. Dan itu digoreng. Aduh, gue bilang kadang-kadang niat baik seseorang itu malah digituin ya. Kau Betul. yang buat kau kecewa itu harapanmu, bukan orang lain. Betul. Ketika ekspektasimu tidak sesuai dengan keinginanmu. Niat baik seseorang itu bisa digoreng sampai gosong jika orang itu ingin memanfaatkan segala sesuatu, ya kan? Jadi Kak Janja itu digoreng-goreng berarti ya Kak Janja ya, obrolannya ya. Aku nggak ada komunikasi dengan siapapun sih bang. Cuman mereka itu punya chat-chat apa nggak ngerti. Fotonya si MG itu terus apa nggak ngerti deh. Pakai nyebut-nyebut nama gue lagi. Si Janja aja belum aku kasih HP apa anjir, siapa itu yang ngomong? Sejak kapan gue minta HP, binatang banget deh. Ini kenal lagi nih gue ntar, kesel banget deh. Iya, Justru Kak tapi Fitri. itu dikarenakan ini Bang Blind, Bang Indra, Kak Cut, Kak Ica. Dikarenakan si Miss Gosip sendiri. Iya. Lagian gini loh ya, seharusnya kalian tuh bisa berpikir ya. Orang seperti Fitri Salhuteru itu, dari profilingnya aja deh. Kalaupun mau menghajar orang lain, nggak mungkin pakai cara-cara jorok kayak begitu. Iyalah. Terus emang orang bego ninggalin jejak digital gitu Iya. dengan ngetik, astaga. Orang itu bisa lebih elegan lagi, terlebih dia lah ya yang memang pergaulannya udah beda. Terus sekarang ini pasti lebih hati-hati banget itu Kak Fitri itu yakin. Iya kalau mau Iya. hajar itu ngapain ya gunain masih banyak yang kelasnya di Ini kan atas Miss kebayaan Gosip lah. tuh. Jadi bahasanya Bang Blind bilangnya, iya saya nggak apa-apa kok. Apa sih? Kalau gua ada gua maki. Siapa? Beneran. Kak Fitri kan balasnya gitu kan, tapi yang Oh. digoreng kan wah gimana banget gitu. Pakai bahasa-bahasa begitu apa ya, kayak harga di toko ini sekian, harga di toko itu apa sih? Sumpah, kok mau niru-niru Kisinikmir sih? Biarpun begitu, biarpun jadi bahasanya itu secara tidak langsung gitu loh. Terus Kak Janja ini marah sama siapa juga? Sama si Miss Gosip. Sama Wajib Kak Fitri kamu dimarahin. Coba atuh Kak naikin ke sini marahin coba atuh Kak. Nggak ada gunanya nggak juga usah, nggak buat usah satu apa? frame. Nggak pernah juga bang satu frame. Gak pernah ya? Nggak pernah. Nggak pernah duduk bareng ngapain itu pun enggak. Aku tuh pernah satu kali datang ke rumah Kak Fitri mereka. Aku duduk di tempat lain, nggak bareng, nggak gabung, nggak. Karena ya aku nggak tahu mau ngapain, gue mau ngomong apa juga, gue nggak kenal gitu. Cuman say hi paling. Kalau aku tuh begini loh ya. Ini kan media sosial. Hal yang pertama kali dituntut dari media sosial itu apa sih? Kedewasaan berpikir kan. Jadi kita itu sebenarnya nggak perlu bermaaf-maafan setelah berantem tuh nggak perlu. Karena apa? Begitu kita sudah selesai komal turun, masalah itu udah selesai dengan sendirinya. Kalau ada yang baper berarti lu nggak dewasa. Betul. Dan lu ngeladenin orang yang kayak begitu, buang-buang energi. Jadi begitu selesai berantem kita harus maaf-maafan gitu. Maaf ya tadi malam gitu. Nggak ada, gue juga nggak mau tuh yang gitu bang.
Beneran. Lucu kalau buat gua. Iya, siapa kau, gue sampai begitu. Udah, yang ada nggak usah bahas lagi aja ya kan. Iya nggak usah, udah selesai kan? Mm-mm. Udah. Ketika nanti kita bisa duduk bareng di dalam satu kasus, ya udah. Berarti kita ketemu dengan frame yang baru kan? Nggak perlu, maaf ya kemarin kita berseberangan bahwa kita begini. Ada. Gak ada itu mah gue begitu-gitu tuh bang, beneran. Kalau buatku kak ya, kalau buatku pribadi. Misalkan aku berantem sama orang dulu di kasus A misalkan. Kemudian aku satu frame dengan dia di kasus B. Aku berdiskusi sama dia nggak apa-apa di frame yang baru. Tapi apa yang terjadi di masa lalu itu catatan buatku. Memang nggak kuungkit, tapi sebagai bahanku aja, Betul, penilaianku. Oh dulu lu begitu. Jadi aku bisa aware juga dengan orang ini sebelumnya. Betul. Gitu aja. Gak perlu kita dengan apa? Oh hidup ini harus bersilaturahmi. Enggak, kau bukan mama bapakku, harus aku silaturahmi. Benar. Kalau udah selesai kita berdebat ya sudah. Kita anggap lawan kita dewasa, kita pun dewasa. Besok kita debat lagi nggak masalah. Iya kan? Atau besok kita ngobrol tentang perkara yang lain terus kita satu pemikiran pun juga nggak masalah. Nggak perlu. Iya aku kan tetap mau baik dengan semua orang. Ya kalau mau baik dengan semua orang jangan bahas kasus. Ikut room karaoke aja. Room yang nyanyi itu. Atau take me out. Makanya ribet banget masuk tiap hari buat drama. Jadi kayak dia banget yang caper gitu. Gua membahas kasus ini, fokus gua Nikita Mirjani dan Reza Gladys karena ini kasus hukumnya. Bukan malah bahas si A, si B, si C harus ngeladenin mereka. Lu siapa bangke? Gua harus kasih perhatian gue ke lu siapa gitu loh. Mau siapapun, nggak miss gosip aja, siapapun. Iya apa enggak abang-abang? Betul. Betul Kak, betul. Kalau aku udah pernah bilang sama Raffi, sama Terang tuh. Sama teman-teman dekatku lah. Ketika nanti suatu saat kita berseberangan, karena aku menghargai pertemananku, lebih baik aku yang mundur dari kasus itu. Itu kalau aku. Iya betul, mending bahas sendiri kan? Iya, lebih baik aku yang mundur. Misalkan aku bakal berhadapan dengan Raffi dengan Terang nih. Misal ya, rasanya sih nggak mungkin ya. Tapi kalau seandainya suatu saat aku harus berhadapan dengan mereka, aku lebih baik aku yang mundur dari kasus itu untuk menghargai pertemananku aja. Karena balik lagi ya, aku itu nggak punya tendensi apa-apa, nggak pengen terkenal, nggak pengen nambah followers, karena nggak ada lah. Tapi sampai sejauh ini, ya karena apa yang kami pikirkan itu dasarnya sama ya, jadi kecil kemungkinannya untuk berseberangan. Betul. Karena semuanya itu kan berawal dari gimana sih cara kita memahami sebuah perkara nih. Gitu loh. Iya. Bang, Ini umum loh, bukan politik. betul. Bang, aku sama Mbak Widya dagelan politik aja. Itu kami berbeda banget dulu. Bahkan, tapi karena kami teman, kami nggak saling menyenggol, menghargai. Ya udah tuh pilih. Ya, cuman kita nggak bisa satu frame. Iya. Gitu loh, karena nggak akan terjadi pertengkaran hanya gara-gara yang kayak gitu. Betul. Apalagi yang ini mohon maaf ya, pasti mereka denger lah, gua tidak mau berteman dengan siapapun selain gua mau dan selain cocok gitu. Gua yang akan minta berteman dengan dia, bukan nggak perlu orang lain minta berteman sama gua. Tapi pertemanan itu bener-bener teman, bukan kayak nggak perlu. Gue tuh bukan selebriti yang Bukan geng-gengan. iya makanya biar temenan enggak. Walaupun pernah satu komal, walaupun pernah ini pernah itu. Kalau pas gue tidak memilih dan menjadi sahabat dalam dunia nyata gue, emang kenapa? Iya kan, Bang? Iyalah.
Kan nggak mudah memasukkan orang ke dalam kehidupan nyata itu kan. Betul. Betul sekali. Kita kan harus hati-hati. Betul. Kita ini bukan anak SMP, anak SMA yang begajulan, berandalan, nggak mikirkan apa-apa gitu ya. Kalau sekarang tuh udah beda. Kita nggak selektif sama orang. Ya kita bebas aja nih. Kita nggak tahu tuh mana teman yang beneran tulus mau berteman, Betul. mana yang punya niat di belakang. Ya sama seperti pendukung-pendukung itu yang aku bilang tadi. Kelihatannya banyak nih, rame. Padahal yang tulus nggak ada. Kan aneh. Iya, makanya. Buat apa gitu. Mereka akan sibuk dengan urusan mereka sendiri. Giliran lu mana? Makanya gue bilang, kalau memang lu pendukung yang tulus, ya bener. Tujuan lu cuma satu kok, membantu Nikita Mirzani. Betul. Kalau Iya. malah sibuk Sibuk sendiri. naikin, bikin drama sendiri, bikin ini sendiri, nggak sinkron sama justru Nikita Mirzani dan orang-orang terdekatnya, kan aneh. Betul. Sampai gua tantang nih, pernah nggak Reza Gladys komplain dengan pendukungnya dia, yang mendukung dia lah, bukan pendukung ya, yang mendukung dia, pernah nggak dia komplain? Nggak pernah kan? Enggak. Saya, kenapa sih pendukung, itu kenapa sih teman-teman Komal kok ngomongnya begitu, begini, pernah nggak? Nggak pernah. Padahal mudah buat dia, tinggal kasih tahu Zanzabella, kasih tahu Kak Fitri, kasih tahu siapalah, Bang Biring kayak misalkan, nggak ada. Bahkan Bang Biring loh bilang waktu di Komalnya Bang Raffi ya, dia bilang, aku selalu nonton Bang Komal ini Bang, katanya Komalnya Bang Raffi ini katanya. Teruskan Bang katanya. Yang kita sampaikan itu yang sebenarnya mau disampaikan Bang Biring juga sebenarnya. Cuman karena beliau adalah para pihak kan, beliau masih menjaga itu gitu loh. Makanya kita ya santai aja gitu. Yang kita bantah pun narasi kok. Iya, terus kalau misalnya Komal kita kelihatan rajin sekali ya karena emang gue pengen ketemu teman-teman gue. Ya benar. Namanya juga sosial media. Iya, terus kami mau ngebahas apa ya suka-suka kami juga gitu. Namanya juga kan media bersosialisasi. Makanya. Emang Kak Zanja doang yang rajin gitu? Di sebelah juga rajin terus. Nah itu dia Bang. Itu dia. Malah ada yang bilang gini, saya dengar. Sedangkan Dokter Reza Gladys aja, dianya diam-diam aja. Ini malah pendukung-pendukungnya yang keluar-keluar ini itu. Loh emang nggak boleh. Nah, itu dia. Kenapa Reza Gladysnya santai? Karena dia sudah merasa terwakili dengan teman-temannya yang mendukung ini. Betul sekali. Beda dengan yang di sono. Di sana ngomong ini merasa mewakili Nikita Mirzani, ternyata dibantah sama keluarganya sendiri. Kan lucu. Terus saya kan gini ya, komentar gini ya. Emang yang lo dukung juga, emang lo dukung siapa, kata saya gitu ya. Emang lo dukung siapa? Lo juga dukung Nikita Mirzani kan? Sama aja, lo aja yang keluar-keluar, Nikita Mirzani diem kan? Di penjara kan? Kata saya gitu ya. Bang, kalau sifatnya yang udah umum begini Bang ya, masyarakat begini. Ini kan namanya orkestrasi Bang ya. Betul. Orkestrasi itu pasti nadanya itu sama, harmoninya. Dari yang didukung sampai yang mendukung itu sama. Iyalah. Nggak ada nada yang fals tuh, nggak ada. Iyalah. Ya Nah, masa kalau iya Bang Sembiring yang disuruh keluar-keluar, ya Bang Sembiringnya ngatur strategi bagaimana nanti bagaimana gitu kan, bukan dia yang keluar-keluar lah. Masa iya Dokter Reza Gladys yang keluar-keluar, nggak mungkin banget, pasti ya pendukungnya lah kan gitu. Udah pada ngaco, bahas yang nggak penting-penting, senggol sana sini, udah. Tapi seneng nontonnya juga seneng, ngedengerin senengnya apa coba, senengnya pengen ketawa aja gitu. aduh itulah ya. Kita dibilang panik gara-gara nih kita mau apa? Penangguhannya dikabulin, kita panik. Kita bukan panik, kita ketawain.
kita tuh justru ketawa gitu loh. Ngapain kita panik? Ya kalau memang penahanannya dikabulkan itu ya ikut seneng ya Bang. Ya ikut seneng saja. Berarti nggak terbukti gitu saja kan? Tapi Iya, kan artinya kan tapi kita kan nggak diterima. Tapi kan ditolak berarti apa coba? Nadia Al-Fatih lagi lembur. Setuju tadi loh. Perkataan Mr. Blend tadi, kalau memang nggak salah ngapain lama-lama ditahan ya kan, dari dulu aja dikabulkan ya kan. Iyalah Bang. Artinya apa sih perbedaan argumentasi kita di pengadilan sama di penyidik, Bang? Iya. Coba deh dipikir bener-bener. Kita itu kan berusaha menghindari sebelum dakwaan kan ada sangkaan kan. Betul. Kan kita dari awal tuh sudah dituduh nih, disangka. Kan kita harus mengelak kan. Bener. Saya tuduh, kamu mencuri. Dituduh nih, disangka mencuri. Enggak Pak, saya nggak mencuri. Maka saya akan membantah itu semua. Saya nggak mau Pak. Iya. Dituduh orang saya tidak melakukan. Ya tapi ini saksinya begini-begini. Ya udah saya minta gelar perkara khusus Membantah kalau begitu. penyidik ya, Iya membantah dong. penyidik itu bagaimana caranya membantah penyidik, tapi ternyata penyidik menemukan saksi, menemukan bukti ya kan. Nah, artinya kan dia tidak bisa mengelak lagi. Nggak bisa. Akhirnya disidangkan kan gitu kan. Tapi ngomongnya apa coba? Uang disogok, waduh. kriminalisasi Kriminalisasi terus. Intinya mau penangguhannya diterima atau enggak ngaruh nggak sih Bang buat persidangan? Persidangan kan tetap akan jalan mau dia ditangguhkan atau Iya enggak. dong. Kalau Itu memang nggak dia. terbukti itu yakin polisi itu pasti SP3. Itu yakin itu. Iya nggak ngaruh juga buat kita mau dia A1 apapun apa urusannya. Iya. Bener. Nih ya. Itu Bang Dul. Halo, Oppo. loh, apa ini? Loh, Kok apa halo? ini? Ini siapa? Omal nih, bukan dikira gue lagi telepon. nelfon bini ya kali. Iya. Udah lama. Kebiasaan. Nah itu guys, dari situ aja udah terbukti kalau gue sama Raffi nggak ada affair karena gue seringnya teleponan sama bininya. Bang Raffi kemana nih beberapa hari nggak nongol nih Kak Zanja, Master Blend? Ada dia. Ada. Kemarin Lagi gila ada yang isuin gue PDKT sama Mbak Zanzabella. Coba bayangin, masa ada gue PDKT bawa istri gue? Terus bawa Bang Dul. agak Bawa lain. Bang memang. Perang. Di Komal sebelah itu yang berani on cam sekarang itu yang lagi jadi bulan-bulanan itu siapa tuh? Coba Miss Gossip sekarang ya. Aduh. Tapi hebat loh, berani on cam sendiri loh itu loh. Hebat. Bener. Padahal ngelawan Betul, musuh Kak segitu Nadi. banyaknya. Kak Fitri belum muncul, iya kayaknya nggak temenan yang ini akunnya akun kecil. Tapi dia kalau sama aku dia bisa ngelihat aku kok kalau aku live. Oh iya. Apa pakai akun besar aja ya? Cuman sayang kalau misalnya Janganlah. Ini aja. hilang pula. Tapi rame kalau di akun besar Kak, itu pasti banyak Miss buzzernya. Gosip diserbu tawon katanya tuh. Gimana? Di mana? Nggak tahu. Bener. Bener, Miss Gosip itu lagi diserbu tawon bener. Oh Bener, biarin Kak. aja. Alah. Salah dia sendiri, ngapain juga. Makanya. Aku tuh nggak sepakatnya tuh dia datang ke Komal-Komal tuh loh. Nah itu dia sama Mr. Blind. Jadi aku tuh udah nggak mau ini lagi. Udah nggak mau. Bodo amat gua. Kalau udah selesai baru kita silaturahim. Harusnya. Kalau sekarang itu kan kita udah jelas nih kita berdiri di mana, untuk siapa itu kan kita udah jelas. Tapi ada bahasanya begini. Mr. Blind, gua nggak tau ya. Gua boleh nggak ya ngomong gini ya? Coba. Boleh aja lah ya.
Boleh dong. Gimana? Gini bahasanya. Dimanapun aku berada, aku tetap akan silaturahmi. Coba pikir. Nggak bisa. Gua yang paling kuat ngomong. Oh enggak kak, nggak ada cerita. Kakak diam, gak usah atur-atur aku mau serang. Gue bilang. Karena ada bahasa lainnya soalnya. Ini yang dari tadi tuh gue bahas. Bang memang nggak penting, tapi kayak, malah lah. Nggak bisa. Kalau pada saat ini, kan hanya ada dua pilihan. Anda harus benar-benar jelas ada di mana. Kalau mau di tengah sekalian. Betul. Gitu. Bahasa macam apa itu coba? Jadi malah mempermalukan diri sendiri ya kak ya. Betul, dari awal bahasa donasi itu aja udah kayak Aduh, lain, udah kayak lain. Jadi kayak itu olah-olah gimana gitu. Untuk kita yang berpikir ya. Bener. Jadi obrolannya itu kepancing gitu ya, dipancing-pancing akhirnya terpancing keluar semua itu. Apapun juga keluar. Aduh, nggak suka banget tuh sebenarnya. Logikanya bang ya. Netral itu bukan pilihan. Betul. Netral itu justru adalah sebuah pilihan. Berarti Anda tidak memilih kedua-duanya. Iya. Makanya dalam voting itu kan, pilih, tidak pilih, sama abstain. Betul. Nggak ada di tengah-tengah, nggak ada. Ya abstain berarti nggak milih dua-duanya. Anda keluar dari pertarungan ini. Betul. Anda nonton berarti. Makanya bahasa-bahasa kayak gitu yang aku justru nggak suka. Kok kayak apaan aja loh. Gitu. Makanya dari tadi aku bilang, jangankan HP dia, ambil orang-orangnya sekalian. Emang kita pikirin, gue pikirin gitu. Karena kita kalau mau cerita sejarah awalnya, nggak kenal, emang nggak kenal. Gitu loh. Tapi bukan berarti kita mau, aku pribadi ya, mau nyerang, bukan. Cuman bahasa-bahasa yang seperti itu kok sudah kuanggap kemarin juga bukan yang gimana-gimana banget juga kan. Emang nggak kenal juga, apalagi sekarang, no way. Nggak bisa. Betul Kak. Masuk ke sana, masuk ngapain? Terus ada bahasa seperti itu tuh ngapain? Terus pakai bahasa ada yang ini yang ituin. Aduh, udahlah tadi sebenarnya dari bahas di unboxing cuman nggak sebut nama. Tapi ini siapa? Dukung siapa kakak? Kakak bukan haters kan? Kalau bukan haters boleh deh bentar naik kak. Kayak ada yang mau dikatakan nih kakak nih. Wah nggak ada lagi namanya. Kalau mau dukung seseorang tanpa hati ya, nggak ada hati, nggak ada dari hati itu nggak greget sih. Buat aku sih nggak greget bener. Betul. Kakak multi aja. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Kak Onta dari mana Kak Onta? Dari Jakarta nih. Ada yang mau ditanyakan sama Mr. Blend tuh pakarnya? Ada yang mau disampaikan? Ada yang mau disampaikan? Belum ada. Bang Onta ini yang semalam masuk ya, ada Bang Raffi ya? Iya temannya Ica. Oh. Oke. Mr. Blend, besok siapa itu saksinya? Aku belum confirm yang satunya bang ya. Kalau yang dua itu digital forensik sama PPATK. Oh, digital forensik itu yang datengin tuh dari JPU atau dari? Iya dari JPU semua nih agendanya. Oke sih. Terakhir ini.